Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda kembali lagi di KDDA Kenal Dekat Dunia ABG bersama saya Ajeng Nintias dan Bunda Hasanah. Apa kabar bunda hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Masih semangat 45 kayaknya. Harus 45 baru merdeka. Baru merdeka. Enggak. Baru 17 Agustusan. Baru 17 Agustusan. Merdekanya udah lama. Udah. Atau jangan-jangan seremonialnya aja. Kita belum merdeka, Bun. Jangan ya. Jangan. Betul, alhamdulillah ya, semoga kita semua selalu sehat. Terus bunda juga selalu semangat menghadapi berbagai tantangan remaja. Iya, betul. Sehari-hari makanya awet muda. Awet muda. Jiwa muda, berjiwa muda. Jiwa muda. Enggak apa-apa, Bun, awet muda juga. Ya, memang awet muda. Awet muda, amin. Kita masih muda. Iya, betul. Masya Allah. Sibuk apa, Bun, sekarang? Ya, sibuk biasa menemani anak-anak gadis gitu ya, Wih. yang beranjak remaja. Yang dengan drama-dramanya Dengan drama-drama episode 1 sampai kesekian. tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya gitu. Justru kalau habis nanti wah udah nih selesai dong gitu. Tugasnya apa nanti? Tugasnya apa dong? Masya Allah. Gitu. Emang kalau remaja mah ada-ada aja ya. Tiap Iya. hari tuh ada aja ulahnya. Iya. Termasuk juga kayak misalnya kalau remaja tuh paling nempel tuh ada istilah kenakalan remaja. Karena memang mungkin kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh remaja tuh apa ya? Khas banget gitu ya, Bun. Iya, dibanding iya, sama iya. orang dewasa atau yang gimana gitu. Iya. Yang disebut kenakalan remaja tuh sebetulnya yang termasuk kategori kayak gimana, Bun? Iya, kenakalan remaja kan itu perbuatan menyimpang yang kurang diterima oleh sosialnya gitu kan. Jadi ya banyak sebenarnya, dari yang mulai apa namanya tuh yang paling ringan gitu ya, kayak misalnya bohong juga termasuk kenakalan loh. Gitu. Iya. Waduh. Ada istilah uniko, Bun, tahu nggak, Bun? Iya, usaha kebohongan. Itu juga kenakalan remaja. Kenakalan berarti. remaja Aduh. itu karena adanya pas usia sekolah doang Oh iya kan. benar. LKS. Iya gitu. Jadi Masya Allah. bohong juga termasuk itu, terus kayak bolos. Waduh. Kan kalau misalnya sekarang usia sekolah kan ayo Betul. mabal gitu. Nah, betul. Ini Gitu, kalau gitu. apa yang disebut itu kan mungkin ringan ya. Emang Iya, ada iya. kategorinya, Bun. Kalau kenakalan remaja yang disebut ringan tuh kayak apa? Sampai yang Iya. berat. Kalau yang berat mungkin ya kita ketahui bersama ya Iya, udah sampai iya, yang iya. Betul, berbahaya betul. banget gitu. Iya. Gimana, Bun, itu? Ya kalau yang ringan tadi ya kayak misalnya bohong, kemudian apa namanya kabur gitu dari sekolah, apa Waduh. namanya ya kayak gitu. Terus apa namanya provokasi gitu kan. Ada ya? Iya, provokasi kayak gitu kan bisa membuat nantinya jadi tawuran kan, pasti ada yang provokasi dulu kan iya, gitu. Betul. Iya, yang seperti itu yang ringan-ringan. Kalau yang berat kan mungkin yang udah hubungannya sama apa ya hukum gitu kan. Iya, benar. Bahkan kan berita-berita yang terkini tuh serem banget gitu kan. Ada yang apa namanya tuh membunuh gitu ya, ada yang sampai membunuh gitu ya. Serem banget pokoknya yang sekarang. Dalik ya, betul ya. Iya, nauzubillah. Memang kalau sekarang tuh kayaknya apakah ini juga jadi dari pengaruh bebasnya akses digital, Bun? Bisa jadi iya, karena salah satu faktor kenakalan remaja itu ada media massa gitu. Ya. Bisa jadi karena mereka terinspirasi, Itu. sering lihat berita jadi terinspirasi gitu. Nah, berarti ini tugasnya orang tua dong ngawasin atau gimana? Tugas semuanya sih Tugas sebenarnya, semuanya. dan utamanya di orang tua yang pasti, karena kan ya sumber apa namanya anak-anak kan awalnya dari orang tua gitu, pola asuh orang tua semuanya dari situ gitu. Iya. Dan memang harus nggak sih, Bun, kalau ini orang tua di rumah gitu ya, dari sejak kecil yang baik tuh kayak misalnya ngasih mereka akses gadget, itu baiknya tuh di usia berapa? Sebenarnya ada standarnya atau sebetulnya lebih ke terampilnya orang tua ngatur-ngatur ngedidik anaknya? Iya, ya sebenarnya kalau misalnya untuk gadget kan usia remaja mungkin udah bisa ya, tapi kalau misalnya masih anak-anak sebenarnya belum boleh, karena kan mereka belum bisa memfilter gitu. Jadi Ya, mereka betul. benar-benar kayak spons yang nyerap gitu kan, tapi belum bisa memfilter. Kalau udah remaja sebenarnya mereka udah bisa memfilter gitu. Cuma ketika misalnya udah dibiasakan dari kecil gitu kan, ya bisa jadi filternya agak rusak nih Iya, gitu. iya, Jadi betul. ya los aja seperti itu gitu. Jadi ketika remaja nonton yang misalnya yang aneh-aneh atau apa, ya udah biasa gitu, karena emang udah biasa dari anak-anak, apalagi yang tidak didampingi gitu kan. Misalnya orang tuanya sibuk dikasih gadget ya udah gitu kan. Iya, Yang penting benar. anteng ibaratnya kan. Benar, gitu. karena sekarang tidak dipungkiri ya, Iya. sejak mereka dini pun sudah diberikan gadget minimal YouTube.
yang Iya, iya, tontonan iya, gitu. Maksudnya iya. kita nggak bisa memfilter kan Betul, iklan betul. apa aja yang muncul dan lain-lain gitu ya. Mhm. Sebetulnya untuk peran orang tua Bun yang Mhm. lebih tepat dalam hal pengawasan anak-anak supaya mereka nggak Iya, sampai iya. terkontaminasi kenakalan remaja itu seperti apa Bun? Coba kalau misalnya yang tadi awalnya dari gadget ya, mungkin Mm-mm. orang tua ya betul sih, sekarang kan masa sih gitu kan, TV juga ada gitu ya, Iya. gadget ya, setidaknya gitu kan dipilih tontonannya gitu Mm-mm. kan, kalau dari usia dini gitu ya dipilih tontonannya dan didampingi gitu, dan mereka harus bisa apa ya, jadi anak-anak tuh ada kontraknya gitu, udah ya nontonnya sampai jam sekian Dibikin misalnya, aturan ya. dibikin aturannya gitu, jadi dari kecil udah biasa. Dan kalau misalnya yang tipenya kayak gini nggak boleh gitu, jadi mereka nanti izin ketika ada muncul tayangan, oh ibu ini boleh nggak nih ditonton, nah kayak gitu kan. Jadi sudah dari awal udah bisa, Udah dibiasakan gitu ya. Nah itu kan mungkin dari seperti itu. pengaruh gadget. Ada nggak sih Bun hal lain yang bisa mempengaruhi atau memicu anak-anak tuh melakukan sebuah kenakalan? Ada selain tadi media massa, kemudian lingkungan juga kan bisa mempengaruhi gitu. Dan biasanya kan kenakalan remaja itu terjadi biasanya ada kekecewaan dalam diri remaja itu gitu. Bisa jadi mungkin dari keluarganya atau dari mungkin proses pertemanannya gitu. Jadi melakukan penyimpangan-penyimpangan seperti itu. Tapi kalau misalnya ada satu keluarga yang bisa dikatakan dia keluarga bahagia gitu ya, terperhatikan, kebutuhannya tercukupi, anaknya gitu ya, tidak kurang suatu apapun, tapi dia masih melakukan sebuah kenakalan remaja atau misalnya pelanggaran-pelanggaran, menurut Bunda gimana? Ya tadi berarti faktornya bisa jadi bukan cuma dari keluarga gitu kan. Kalau misalnya keluarganya aman, berarti tadi dari lingkungan atau dari media massa atau dari buku bacaan. Karena sekarang kan aksesnya banyak ya, jadi bisa dari buku bacaan juga, dari media massa juga gitu, yang membawa inspirasi lah. Kayak misalnya mereka sekarang itu ada novel-novel digital kan yang bisa mempengaruhi juga gitu kan, komik-komik digital gitu. Iya betul. Yang seperti itu jadi terinspirasi gitu, karena pernah ngobrol sama ya ada remaja gitu ya, kenapa kalian melakukan misalnya apa namanya tuh ya yang menyimpang gitu ya, karena terinspirasi dari berita, karena terinspirasi pernah baca buku ini, terus saya pengen nyoba misalnya kayak gitu. Benar-benar. Saya juga pernah lihat nih Bun di salah satu sosial media, ada anak kecil yang dia sampai nekat mengemudi mobil nabrak sejumlah kendaraan. Iya, kemarin lihat beritanya. Itu yang viral itu kan Iya, Bun. iya, iya. Itu juga masuk ke bisa disebut kenakalan remaja nggak sih? Atau lebih ke pengaruh negatif dari digital aja? Ya, bisa jadi pengaruh negatif dan dia apa namanya terinspirasi gitu ya, pengen nyoba, penasaran banget gitu. Dan kalau nggak salah itu usianya masih SD ya, jadi Iya, masih baru mau masukin dunia remaja malah gitu kan. Betul, karena mungkin kita lihat ya, kita nggak bisa menyalahkan Iya. aplikasi atau lain sebagainya Betul, kan, karena betul. memang pengembang dengan berbagai macam inovasinya, tapi Iya, kan iya. banyak juga tuh game yang mengandung kekerasan, Betul, kayak gitu betul. kan, Iya, iya. mobil-mobil orang nabrak sejumlah kendaraan kan ngeri juga. Iya. Nah terus juga ini mohon maaf ya, kita mungkin lebih sedikit mengikuti isu yang sekarang tentang undang-undang gitu atau peraturan pemerintah yang mengatur pembekalan alat kontrasepsi buat anak usia remaja, usia pelajar gitu ya. Apakah itu juga kan kalau kita mungkin mikirnya itu bisa jadi salah satu ya tadi Bunda, alat ini gitu menginspirasi ya. betul. Iya. Ah berarti kalau ada ini Boleh, aman nih melakukan itu, gitu. nauzubillah. Iya. Gimana tanggapan Bunda? Iya, sebenarnya kan mungkin tujuannya undang-undang itu dibuat kan untuk pencegahan ya, untuk mengurangi, tapi di sisi lain justru seolah-olah melegalkan gitu kan. Jadi ya udah remaja boleh misalnya melakukan nauzubillah gitu ya. Ini persepsi pribadi ini. Ya, persepsi gitu pribadi gitu ya. Melakukan pre-sex gitu ya, asal ada alat kontrasepsi dan kayak gitu. Jadi takutnya kan kalau misalnya dari kesehatan juga ya bisa jadi tembus juga kan, kan sperma kan kecil banget gitu ya ininya. Jadi sebenarnya bukan solusi juga sih gitu ya. Untuk pencegahan apalagi untuk mengurangi gitu kan. Ya mungkin itu bukan solusi, bukan disebut solusi ya, maksudnya mungkin itu alternatif solusi yang ditawarkan pemerintah. Tapi Betul, kalau betul. kita ambil benang merahnya dari
pendidikan Islam. Iya. Itu kan tidak perlu sampai yang seperti itu ya, Betul, Bun. Cukup betul. dengan misalnya pendidikan seperti apa, Bun? Boleh Iya, ini. iya. Kan sebenarnya kalau di Islam kan ibaratnya mendekatinya aja nggak boleh gitu Iya. ya, apalagi melakukan itu ya dengan misalnya ada sekarang kan banyak buku-buku tentang pendidikan seks untuk anak usia dini gitu. Dari mereka usia dini udah apa namanya ya diajarkan gitu. Iya. Maksudnya apa misalnya tentang ya alat kelamin mereka lah, jangan misalnya ini menyebutnya yang bukan harusnya disebut gitu kan gitu. Dari situ kemudian tentang apa namanya tuh, kenapa sih Allah menciptakan apa namanya laki-laki, ada perempuan, kan biasanya dengan kisah-kisah seperti itu kan gitu ya. Dengan pendidikan seks usia dini juga sebenarnya udah bisa, makanya mungkin bekalnya ya harus di orang tua dulu. Nah berlanjut kenapa misalnya yang menikah itu harus usianya dibatasi gitu, Iya, karena ya betul. matangnya bukan cuma sekedar matang apa Fisik ya, ya. fisik tapi juga psikologis juga Betul. gitu, buat nantinya ya Betul. kan gimana di orang tua Betul. gitu. Makanya sekarang juga kita nggak heran kalau lihat banyak yang menikah usia muda karena mungkin Iya. entah karena ada dorongan dari pihak lain ataukah memang karena suatu hal terjadi dari kenakalan remaja. Iya, Ya apapun penyebabnya gitu ya. Tapi ya agak miris juga sih kalau Iya, melihat iya, itu. Nah, betul. kalau tadi berbicara soal kayak mengedukasi anak-anak dengan Iya, pendidikan seks sejak dini atau misalnya minimal dengan Iya. mengetahui laki-laki atau perempuan diciptakan kenapa berbeda, kemudian apa yang disebut berkembang biak dan lain-lain. Itu Iya, kan iya. agak tabu ya, Bun. Maksudnya agak kalau kita bilang kagok gitu buat Iya, ngasih tahu ke iya, anak-anak. iya, iya. Sebenarnya pendekatan yang tepat buat orang tua ke anak supaya memberikan edukasi-edukasi yang sensitif gitu. Itu baiknya kayak gimana sih, Bun? Iya, tadi bisa dengan buku atau dongeng, biasanya dengan cerita-cerita ya, dengan kalau anak-anak kan biasanya senangnya dengan karakter-karakter gitu ya. Jadi ya bisa dengan apa namanya sambil berdongeng kayak gitu, dengan cerita. Dan mungkin ada apa ya ya buku-buku yang mendukung lah kayak gitu. Seperti itu sih sebenarnya kalau untuk yang anak-anak ya gitu. Kalau untuk yang remaja tadi ada Kespro, kesehatan reproduksi, mungkin ada penyuluhan gitu ya di sekolah gitu. Iya, iya. Kemudian kan sebenarnya di pelajaran juga sudah ada gitu ya, di pelajaran gitu. Jadi tanpa harus apa sih namanya ya pemerintah mengeluarkan hal itu, sebenarnya ya harusnya udah bisa jadi pencegahan gitu. Betul. Karena sekarang kalau kita lihat kenakalan remaja tuh udah bukan lagi kayak kita dulu pencet bel depan rumah orang langsung kabur gitu ya, misalnya ya. karena takut kalau sekarang Betul. Atau ngambil buah di tetangga gitu langsung lari, kan ya seperti itu ya kalau sekarang gitu udah yang sampai ekstrim gitu. Mereka berani melepas kehormatan atau misalnya minimal mencoba hal yang memabukkan dan lain sebagainya. Itu kan nauzubillah min dzalik gitu ya. Nah, itu juga bagaimana orang tua tuh pendekatan ketika misalnya orang tua udah dengan melakukan berbagai upaya supaya anaknya tuh tidak terjerumus ke hal-hal negatif. Tapi misalnya anak pun sudah melakukan itu, nah cara komunikasi yang tepat atau pendekatan kayak sahabat gitu, menurut Bunda harus yang tepatnya tuh bagaimana orang tua ke anak ketika sudah terjadi misalnya. Ketika sudah terjadi Karena kan anak biasanya kalau udah ditanya gak mau jawab gitu ya. Iya. Biasanya kan kalau udah remaja itu kan mereka lebih dekatnya dengan temennya gitu. Nah kita bisa meminta bantuan teman dekatnya itu, tapi teman dekatnya yang bisa dipercaya dan baik ya tentunya gitu. Bukan teman dekat yang menjerumuskan gitu. Bisa melalui teman dekatnya ngobrolnya, karena biasanya kalau remaja itu lebih percaya, lebih deket, dan apa ya terpengaruh lah sama temennya gitu dibanding dengan orang tuanya gitu. Tapi ya tetap dengan pengawasan orang tua gitu. Dan apa namanya ketika udah teman misalnya orang tua udah mencoba ya gunakan hal lain, misalnya ke psikolog gitu, diajak untuk konsultasi, karena kan yang ke psikolog bukan cuma apa ya namanya yang ekstrim depresi atau apa gitu kan, tapi itu juga bisa gitu yang ketika udah masuk penyimpangan, ketika orang tua udah ini kok nggak terbuka ya sama saya, coba dengan pihak lain, atau mungkin ya orang terdekat tadi ya, temennya dulu, saudaranya mungkin gitu yang bisa ngajak masuk lah gitu ya ngobrolnya gitu. Kalau misalnya udah dicoba orang sekitarnya masih belum bisa, ya kita
referral ibaratnya gitu kan, Iya, ke iya. yang lebih ahli, misalnya ke psikolog kayak gitu. Iya ya, tapi memang kalau mungkin umumnya, mohon maaf kayak seks bebas dan Iya. lain-lain, mungkin perempuan laki-laki Mm-mm. masih bisa apa, masih berani untuk melakukan itu. Tapi kalau Iya. misalnya kayak merokok, Mm-mm. minum alkohol, Iya. mabuk-mabukan terus dan lain sebagainya gitu Mm-mm. ya, kenakalan remaja lainnya untuk Mm-mm. seorang laki-laki gitu ya. Mm-mm. Nah, dari pandangan Bunda, gimana sih kok anak bisa terjerumus ke hal-hal dari yang kecil sampai dia Mm-mm. berani melakukan yang besar? Iya. Biasanya mereka penasaran, Hmm. karena rasa penasaran itu terus ada kesempatan Mm-mm. gitu. Jangan kan misalnya yang ya walaupun mayoritas laki-laki ya, misalnya ada yang perempuan kenapa misalnya sampai merokok, ya penasaran lihat temennya ngerokok kayaknya ini, atau ngelihat ada bapaknya gitu atau kakaknya ngerokok, coba enak nggak sih ya gitu. Iya, Dan iya. dari penasaran itu, tapi yang lebih terpengaruh lagi ya temennya, lingkungannya gitu. Dan kan ada yang ngerokok misalnya dari sejak SD karena misalnya pamannya atau misalnya karena lingkungan sekitarnya, teman deketnya, coba dong misalnya, kamu kalau nggak ngerokok banci misalnya kayak gitu kan. Iya, Iya. kadang kalau ditantang kayak gitu kan Iya anak kan? jadi kayak ingin, Masa sih saya bukan banci, saya nyobain Betul. rokok. Nah gitu kan, dari situ abis itu ya udah ketagihan gitu. ya Bun, karena memang kayaknya remaja itu butuh divalidasi nggak sih Bun untuk Ya. bisa diterima di lingkungannya. Iya betul. Dia berani ngelakuin apa aja, yang penting dia dapat pengakuan dari Betul temannya. betul. Iya itu namanya konformitas kalau di remaja. Konformitas. Jadi ya, jadi butuh pengakuan tadi dari temannya. Jadi kalau kamu mau masuk misalnya kelompok kita, kamu harus melakukan ini gitu. Kamu harus melakukan ini, kamu harus berani ini, harus berani itu gitu. Waduh. Seperti itu. Dan itu kayaknya ada aja ya di semua lingkungan, misalnya anak-anak di usia sekolah, misalnya mau dia sekolah umum atau sekolah boarding, itu potensi seperti itu pasti ada ya Bun, kalau di usia remaja. Iya, kenapa ya kok anak-anak tuh seneng untuk apa, divalidasi gitu? Ya konformitas tadi, apa sih konformitas? Iya, konformitas. Iya. Aduh. Iya, karena memang lagi masanya gitu. Jadi mereka lebih dekatnya dengan sebayanya itu, dengan sesama remaja gitu. Bukan dengan yang orang tua atau yang lebih dewasa. Walaupun ya banyak juga sih remaja yang dekat dengan keluarganya gitu. Betul. Tapi mereka akan lebih bangga ketika misalnya bisa dekat dengan teman-teman sebayanya, apalagi misalnya diakui gitu dengan teman sebayanya gitu. Aduh, emang ngeri-ngeri sedap sih kalau udah punya remaja tuh ya, harus Iya. hati-hati banget, ibarat gelas kaca kesenggol Betul, sedikit pecah udah gitu ya. Iya betul. Ya pilihannya kan dua ya, misalnya dia terwarnai atau mewarnai. Terwarnai atau mewarnai ya, gitu. ya. Mendingan kita keluarganya yang mewarnai. Iya, tadi makanya harus punya prinsip itu. Betul. Jadi ngomong-ngomong untuk punya prinsip atau misalnya mewarnai anak-anak nih, supaya kita bisa membentuk karakter anak-anak yang berakhlakul karimah misalnya ya, dia terjauh, minimal dia terhindar dari lingkungan yang membawa dia kepada hal buruk. Sederhananya kita memilih pendidikan yang baik untuk anak-anak supaya terhindar dari hal-hal itu. Apa yang perlu kita pertimbangkan, Bun? Ya, untuk memilih pendidikan gitu ya. Kalau misalnya dari keluarga sendiri kan memang berarti orang tua harus menanamkan akhlak, adab gitu ya, untuk anak-anaknya. Kalau untuk pendidikan ya dilihat dulu lingkungannya seperti apa gitu. Kemudian selain mungkin prestasi kan, mungkin kalau yang berprestasi banyak ya, tapi lingkungan dan testimoni sih terutama dari ininya ya, mungkin lulusannya atau mungkin dari sesama orang tua gitu. Dan kalau menyekolahkan di sana gimana gitu, nanti keluarnya seperti apa. Tapi gitu. Kalau misalnya kita lihat ya dari sistem sekolahnya, apakah sekolah boarding itu jadi salah satu alternatif tepat buat menyekolahkan anak dengan lingkungan yang lebih terarah gitu? Menurut Bunda? Sebenarnya kalau untuk yang boarding gitu ya, kan eksklusif dan memang kita homogen gitu ya, lebih terarahkan lah kalau untuk, dan lebih kondusif terutama. Cuma memang bisa jadi orang tua harus mengkondisikan anaknya dari dini gitu kan. Jadi nggak ujug-ujug ayo kita lihat terus ayo nanti masuk boarding, kadang kan nanti ada yang tahan ada yang enggak. Cuma kalau misalnya dibanding dengan lingkungan yang di luar boarding, kita udah sangat kondusif gitu kan, udah ada daily activity yang bagus, pendidikan agamanya yang
Masya Allah banyak gitu ya kan. Kalau di negeri mungkin sepekan cuma 2 kali dan itu pun ya cuma benar-benar basic gitu ya, dasarnya gitu. Tapi kan ketika di boarding kan mereka belajar fikih, akidah, sirah gitu, benar-benar belajar lah gitu ya. Ini yang boarding yang apa ya, yang Islam gitu ya ibaratnya, yang apa namanya ya, belajar bahasa juga kan. Bahkan ada selebgram gitu ya, yang bagus bahasanya, pasti tanya belajar dari mana gitu. Ini saya karena masuk boarding gitu. Kalau misalnya nggak masuk boarding, bahasa kemampuan bahasa Arab, Inggrisnya kan nggak terlalu, mungkin bisa jadi gitu ya, nggak terlalu bagus. Betul, gitu. karena kurang terasah ya. Kalau di boarding mungkin karena memang programnya udah jelas, dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur tuh ada kegiatannya. Kita nggak bisa anak-anak tuh mengisi waktu luang dengan hal yang unfaedah gitu ya, karena memang udah sesuai gitu. Oke, jadi nanti kita akan bahas lagi bagaimana kita memilih sekolah boarding yang tepat buat anak-anak. Seperti apa? Next episode, jangan lupa untuk tonton lagi KDDA di episode selanjutnya. Makasih Bun Has untuk episode kali ini. Sama-sama. Assalamualaikum Ayah Bunda.